Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Saya Ahmad Jabaruddin. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan si paling pintar. Saya bukan si paling soleh. Saya bukan si paling baik. Atau saya bukan si paling pantas sehingga saya dengan pedenya bisa berbicara depan teman-teman semuanya. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya hanya ingin beramal dan berbagi ilmu dan berbagi manfaat untuk kita semuanya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, udah tanggal 13 Ramadan nih, gimana puasanya? Udah hampir setengah bulan puasa kita lalui. Sudah banyak cobaan, sudah melewati fase penyesuaian, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, baik, lancar, mulus, tanpa ada bolong-bolong atau jebol-jebol di puasa tahun ini. Sudah hampir pertengahan Ramadan. Sudah berapa amalan yang kita lakukan? Sudah berapa amalan baik yang yang istiqomah kita lakukan? Tadarus sudah dapat berapa juz? Udah berapa rupiah yang kita keluarkan untuk bersedekah? Gitu kan? Sudah berapa kata maaf dan kata terima kasih yang kita sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana? Sudah berapa jalur komunikasi yang sebelumnya terputus kita sambungkan lagi di bulan puasa ini? Jika belum ada sama sekali, maka sangat-sangat dirugikan. Seperti itu teman-teman. Perihal di bulan Ramadan ini, kira-kira apa coba yang paling ditunggu-tunggu teman-teman? Yang jelas selain seperangkat alat sholat dibayar sah sih, pasti ada yang lainnya, ya kan? Dan yang jelas selain berbuka juga, kira-kira apa coba? Yang paling ciri khasnya dari bulan puasa, seperti itu. Kalau misalkan ya seperangkat alat sholat itu kan bisa di bulan lain. Kalau misalkan buka puasa juga bisa juga sih di puasa-puasa sunnah. Tapi kalau misalkan ada satu hal yang mempunyai ciri khas lain selain cuma ada di bulan Ramadan, apa coba kira-kira? Yaitu apa coba? Ngabuburit gitu teman-teman. Nah, perihal ngabuburit. Apa sih itu ngabuburit? Mungkin sudah terekam di kepala kita, kita sudah sering mengucapkannya, tapi saya rasa masih banyak yang belum paham apa itu ngabuburit. Nah, berhubung saya orang Sunda ini, dan kebetulan juga ngabuburit itu dari bahasa Sunda diambilnya, maka saya ingin menjelaskannya dulu secara bahasa. Ngabuburit itu dari bahasa Sunda, yaitu ngadogoan burit, atau bersantai-santai menunggu waktu sore. Sehingga dalam segi bahasa, ngabuburit ini bisa dilakukan di luar bulan puasa. Karena bersantai-santai atau menikmati sambil menunggu waktunya sore. Namun ngabuburit di bulan puasa ini memiliki tradisi yang berbeda. Biasanya dengan jalan-jalan sambil mencari takjil seperti itu. Sehingga diharapkan ngabuburit di bulan puasa ini tidak terlepas dari eksistensi berpuasa itu sendiri. Yaitu apa? Menahan diri dari nafsu, makan dan minum dan segala suatu hal yang membatalkan puasa dari setelah sahur sampai berbuka puasa. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi yang sangat disayangkannya, banyak teman-teman di luar sana yang menikmati momen ngabuburit ini dengan melupakan eksistensi berpuasa itu sendiri. Mungkin kita sudah menjadi rahasia umum ya, kalau ngabuburit itu banyak di luar sana yang kondisinya untuk niatannya malah pamer seperti itu kan. Niatannya malah jalan-jalan bareng doi nyari makanan gitu kan, sambil buka di luar, makan enak gitu, tiba-tiba lupa dah waktunya berbuka, makan, lupa waktunya sholat maghrib,
lewatlah waktu maghrib itu, seperti itu teman-teman. Sebelum berbuka puasa, dia sudah melakukan dosa zina. Kan zina itu kan mendekatinya saja sudah nggak bisa kan. Udah lapar-lapar nih orang nih, udah haus-haus nih orang, mau apa dalam berpuasa. Tapi ketika udah mau di perujung mau buka berpuasa, melakukan dosa besar seperti itu kan. Sehingga na'udzubillah min dzalik, terhapuslah pahala puasa dia di hari itu, sehingga hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari logikal falasi atau kesalahan berpikir atau kesalahan pemahaman dari ngabuburit itu sendiri, teman-teman. Niatannya sudah baik sih, niatannya sudah baik, tetapi caranya yang salah sehingga hasilnya pun salah, seperti itu. Nah, teman-teman, sehingga dalam melihat kondisi tersebut, saya di sini ingin membagikan tips lah bagaimana caranya ngabuburit yang baik dan benar dan bermanfaat bagi kita, yaitu seorang muslim, seperti itu teman-teman. Tips yang pertama yaitu bersedekah. Allah berfirman, Allah bersabda dalam Al-Quran di ayat surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini artinya, permisalan orang yang bersedekah karena Allah atau di jalan Allah itu sebagai sebuah benih yang menumbuhkan 7 batang atau 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya itu menghasilkan 7 benih atau 7 bulir. Dan Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang restuinya, seperti itu. Sehingga kalau dalam kalkulasi, pahala orang yang bersedekah itu 1 bulir dikali 7, 7 dikali 100, 700 pahalanya. Seperti itu kan teman-teman. Dan ingat, dalam ayat ini tidak ada batasannya mau berapa kalian bersedekah. Kita bersedekah, mohon maaf. Misalkan teman-teman kita cuma punya uang 1000 perak, gitu kan, atau 5000 perak, seperti itu. Itu tidak menutup kapasitas kita untuk bersedekah. Terlebih di bulan puasa, ya kan. Kita tinggal beli aqua gelas 5.000 atau 1.000, taruh di masjid untuk takjil orang yang berbuka puasa. Sehingga apa? Kita dapat pahala yang pertama, pahala bersedekah, yang mana di luar bulan puasa pun itu kita sudah dapat 700 pahalanya. Lalu yang kedua, kita dapat kelebihan atau perlipat gandaan pahala lagi, karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya amalan soleh di bulan puasa itu akan dilipat gandakan, seperti itu. Dan yang ketiga teman-teman, kita mendapatkan pahala untuk berbagi takjil, seperti itu kan. Aqua gelas dipakai untuk teman-teman kita berbuka puasa, sehingga kita mendapatkan pahala sebagaimana orang berpuasa, seperti itu teman-teman. Sehingga dengan 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah kita sudah dapat pahala sebegitu besarnya. Simple, tinggal datang ke warung, Bu, beli aqua gelas 1.000, Bu, beli aqua gelas 5.000, dapatlah kita aqua gelas, kita taruh di masjid, dapat pahala yang sungguh luar biasa besarnya, seperti itu teman-teman. Nah, misal nih kita ngerasa kayak, wah, udah pengen cari vibes yang berbeda, pengen cari kondisi yang berbeda, kita bisa mengakalinya dengan cara yang lain. Misi pertama, misalkan kita buat misi pertama, dalam bulan puasa saya ingin bersedekah 5.000 perak membeli aqua gelas di masjid dekat rumah, seperti itu. Lalu di hari selanjutnya kita cari masjid lain lagi, kita sedekah lagi 5.000 di masjid yang lainnya juga, sehingga ngabuburit kita di bulan puasa ini, kita punya misi, yaitu bersedekah
bersedekah aqua gelas untuk takjil di 30 masjid minimal. Itu sudah luar biasa bermanfaatnya proses ngabuburit kita. Ada proses jalannya, ada proses bersedekahnya, proses menikmati sorenya juga seperti itu. Tips yang sangat simpel dan sangat murah, yang sangat mudah kita lakukan. Itu yang pertama, tips yang pertama. Lalu tips yang kedua, sekaligus tips yang terakhir, yaitu menuntut ilmu. Teman-teman, di era sekarang ini, yaitu era pasca corona, yang mana corona ini telah merubah sebagian besar gaya hidup kita menuju ke era digital seperti itu, yang mana ilmu itu sangat mudah kita dapatkan, ya kan? Sangat mudah kita dapatkan. Simple, tinggal duduk nonton YouTube, tinggal cari di pencariannya. Apapun itu tentang ilmu, pasti kita mendapatkannya. Sebagaimana yang teman-teman lakukan di hari ini, yaitu kebetulan nonton ya channel YouTube ini, dan itulah proses kita dalam ngabuburit yang bermanfaat, gitu teman-teman. Mungkin banyak yang bisa kita lakukan pada proses ngabuburit di sore ini. Untuk di era digital ya dibanding kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya kita menikmati sore kita dengan main game misalkan ya, main game gitu kan, push rank gitu kan, sekali nge-push sampai setengah jam gitu kan, yang mana dalam proses push rank ini pasti ada kemungkinan besar kita untuk melakukan hal-hal negatif gitu kan. Setidaknya berbicara kotor, atau setidaknya dari karakter-karakter game itu banyak yang membuka aurat. Seperti itu. Santai teman-teman. Cuman 30 hari saja di bulan puasa ini, kita mengurangi dosa-dosa yang sudah kita konsisten. Yang sudah konsisten kita lakukan selama di bulan-bulan sebelumnya, kita alihkan kepada suatu hal yang positif hanya 30 hari saja di bulan Ramadan ini, dengan salah satunya yang paling gampang adalah dengan menuntut ilmu di bulan puasa secara online seperti itu teman-teman. Mau cari web yang berbeda? Bisa. Bagaimana caranya? Kita mengajak teman-teman kita untuk menonton suatu channel YouTube atau podcast, bisa podcast atau dokumenter sejarah atau lain sebagainya gitu kan, atau ceramah-ceramah ustadz yang lainnya. Setelah nonton full, kita mengadakan bedah film, diskusi bedah film yang dibahas dengan diskusi berdasarkan tema pembahasan dari ceramah ustadz tersebut, sehingga tanpa dirasa waktu puasa pun akan habis. Tiba-tiba udah azan aja. Habis itu sholat, habis itu makan. Sehingga apa? Kita sudah mendapatkan pahala berpuasa, pahala menuntut ilmu yang sangat simpel dan sangat mudah untuk kita dapatkan. Seperti itu. Yang sangat menyenangkan juga karena bareng sama teman-teman, bisa dengan teman-teman, bisa dengan berkeluarga, bisa dengan keluarga kita, seperti itu. Ya, teman-teman, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak tips-tips bermanfaat ketika ngabuburit gitu kan. Yang lainnya, cuman dikarenakan waktunya terbatas, dan dari awal pun saya bilang saya bukan si paling pintar, saya bukan si paling soleh dan sebagainya. Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang ingin berniat berbagi kebermanfaatan bagi teman-teman semuanya, sehingga saya tidak ingin seolah-olah si paling pintar lah gitu kan. Tapi saya harap dapat bermanfaat sehingga kita semuanya dapat menyelesaikan bulan puasa ini dengan baik dan seru pastinya, ngabuburit dengan seru, bermanfaat dan berpahala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.